Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Bu Novi di materi Bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita masih akan belajar tentang submateri menceritakan kembali isi teks bacaan. Di pertemuan sebelumnya, Bu Novi sudah meminta kalian untuk membuat atau menceritakan kembali teks berjudul Pertempuran Ambarawa. Nah, hari ini Bu Novi ingin membahas tugas tersebut. Silakan disimak dan diperhatikan dengan baik ya anak-anak, agar kalian dapat lebih paham dan lebih mengerti lagi. Kita mulai ya. Nah, ini bacaan yang kemarin kalian buat peta pikiran dan kalian ceritakan kembali menggunakan bahasa kalian sendiri. Bu Novi tidak baca ya, jadi silahkan bagi kalian yang lupa dengan ceritanya bisa membuka buku paket tematik halaman 65 dan 66. Kalian baca lagi jika memang kalian lupa jalan ceritanya atau alur ceritanya. Nah, dari bacaan tadi, kalian buat peta pikirannya. Nah, untuk membuat peta pikiran, kalian buat terlebih dahulu kalimat tanya menggunakan 6 kata tanya yang ada di layar. Sekali lagi, untuk membuat peta pikiran, kalian akan terbantu dengan membuat terlebih dahulu 6 kalimat tanya menggunakan 6 kata tanya yang ada di layar. Maka Bu Novi sarankan kalimat tanyanya ditulis, tetapi seandainya kalian sudah paham, kalimat tanyanya tidak ditulis, langsung kalian tulis peta pikirannya, boleh. Jadi kalimat tanya yang ada di layar ini nanti itu hanya untuk membantu agar lebih mudah dalam membuat peta pikiran. Tapi ini bukan peta pikirannya. Yang pertama, kata tanya apa? Peristiwa apa yang dibahas dalam teks tersebut? Kata tanya mengapa? Mengapa pertempuran tersebut dapat terjadi? Kata tanya siapa? Siapa yang terlibat dalam pertempuran tersebut? Kata tanya di mana? Di mana pertempuran tersebut terjadi? Kata tanya kapan? Kapan pertempuran tersebut terjadi? Dan yang terakhir, kata tanya bagaimana? Bagaimana akhir dari pertempuran tersebut? Sekali lagi, ini bukan peta pikiran. Ini bantuan untuk membuat peta pikiran. Nah, dari keenam kalimat tanya ini, kita cari jawabannya di teks berjudul Pertempuran Ambarawa. Dari yang pertama, pertanyaannya, peristiwa apa yang dibahas dalam teks tersebut? Jawabannya, peristiwa yang dibahas dalam teks tersebut adalah Pertempuran Ambarawa. Mengapa pertempuran tersebut dapat terjadi?
Pertempuran tersebut dapat terjadi karena sekutu ingkar janji dan para tawanan dipersenjatai. Yang ketiga, siapa yang terlibat dalam pertempuran tersebut? Jawabannya, yang terlibat dalam pertempuran tersebut adalah TKR Indonesia. TKR itu Tentara Keamanan Rakyat Indonesia dan tentara sekutu serta NICA. Maaf, Bu Novi salah ketik. Seharusnya ini huruf E. Yang berikutnya, di mana pertempuran tersebut terjadi? Jawabannya, pertempuran tersebut terjadi di Ambarawa. Yang kelima, kapan pertempuran tersebut terjadi? Jawabannya, pertempuran tersebut terjadi tanggal 12 sampai 15 Desember 1945. Bagaimana akhir dari pertempuran tersebut? Pasukan Indonesia dipimpin Kolonel Sudirman bertempur melawan dengan taktik gelar supit urang. Pada akhir pertempuran, Indonesia berhasil membuat sekutu mundur sehingga Ambarawa berhasil dipertahankan. Nah, sampai di sini kita sudah mendapatkan jawaban dari keenam kalimat tanya yang tadi sudah dibuat. Jawaban-jawaban ini kita susun menjadi atau dalam sebuah diagram. Nah, contohnya seperti ini. Pertempuran Ambarawa. Sekali lagi, yang dituliskan dalam peta pikiran adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Jawaban pertama, peristiwa yang dibahas dalam teks adalah pertempuran Ambarawa. Jawaban yang kedua, yang terlibat dalam pertempuran tersebut adalah TKR Indonesia dan dengan sekutu dan NICA. Di sini ada kata-kata pertempuran tersebut, otomatis yang dimaksud adalah pertempuran Ambarawa. Jawaban yang ketiga adalah pertempuran tersebut terjadi tanggal 12 sampai 15 Desember 1945. Jawaban yang keempat, Indonesia melawan sekutu dengan taktik gelar supit urang. Indonesia berhasil membuat sekutu mundur sehingga Ambarawa berhasil dipertahankan. Jawaban yang kelima, pertempuran tersebut terjadi di Ambarawa. Terakhir, pertempuran tersebut dapat terjadi karena sekutu mengingkari janji dan memberi senjata kepada tawanan. Nah, keenam jawaban yang dibuat diagram inilah yang disebut peta pikiran. Bu Novi ulang. Jawaban-jawaban dari keenam pertanyaan yang disusun dalam sebuah diagram ini, seperti yang kalian lihat inilah yang disebut peta pikiran. Jadi kalau kalian Bu Novi minta untuk membuat peta pikiran, yang kalian kumpulkan adalah yang seperti ini. Nah, kalimat tanyanya apakah boleh dikumpulkan? Boleh dikumpulkan, boleh tidak.
Jadi yang kalimat tanya tadi boleh dikumpulkan, boleh tidak. Tapi yang wajib dikumpulkan adalah ini. Karena ini yang disebut peta pikiran. Nah, dari keenam kalimat jawaban tadi disusun menjadi sebuah paragraf menggunakan kalimatmu sendiri, menggunakan bahasamu sendiri. Contohnya kalau Bu Novi seperti berikut. Pada tanggal 12 sampai dengan 15 Desember 1945 terjadi pertempuran di Ambarawa antara TKR Indonesia dengan tentara Sekutu dan Nika. Pertempuran ini dipicu oleh Sekutu yang mengingkari kesepakatan. Sekutu yang datang ke Semarang hendak mengurus tawanan justru memberi senjata kepada para tawanan. Hal ini memicu kemarahan rakyat Indonesia. Dengan pimpinan Kolonel Sudirman, pasukan Indonesia bertempur dengan taktik gelar supit orang. Akhirnya, Indonesia berhasil membuat Sekutu mundur dan mempertahankan Ambarawa. Paragraf ini yang disebut cerita kembali. Teks bacaan berjudul Pertempuran Ambarawa menggunakan bahasa Bu Novi sendiri. Kalau kalian bandingkan dengan teks yang ada di buku paket, pasti jauh atau pasti banyak perbedaan bahasanya. Tapi intinya sama, begitu. Itu yang dimaksud menceritakan kembali isi sebuah teks bacaan. Semoga kalian lebih paham lagi. Nah, Bu Novi akan beri tugas yang sama lagi seperti sebelumnya, tetapi tugasnya adalah dari buku paket halaman 75-76. Judul bacaannya adalah Perjanjian Linggarjati. Seperti ini bacaannya, ada di halaman 75 disambung 76 bagian atas. Kalian baca bacaan berjudul Perjanjian Linggarjati. Sekali lagi, ketika kalian sekali selesai membaca dan belum paham, diulang dan diulang lagi agar kalian benar-benar paham isi dari teks tersebut. Setelah kalian baca, kalian buat peta pikirannya sesuai diagram pada halaman 76. Maaf, ini Bu Novi salah lagi. Kemudian setelah ketemu peta pikirannya, kalian ceritakan kembali teks bacaan berjudul Perjanjian Linggarjati tersebut menggunakan kalimatmu sendiri dalam satu paragraf. Jadi kalian membuat satu paragraf yang isinya menceritakan kembali teks berjudul Perjanjian Linggarjati. Yang namanya menceritakan kembali berarti menggunakan kalimatmu sendiri, tetapi inti dari teks tersebut sama. Nah, untuk memudahkan kalian dalam membuat ini, dalam menceritakan kembali teks bacaan tersebut, kalian sesuaikan dengan peta pikiran yang sudah kalian buat tadi. Jadi, sudah buat peta pikirannya itu dipakai untuk acuan, untuk membantu kalian membuat cerita kembali teks Perjanjian Linggarjati. Begitu. Semoga bisa dipahami ya anak-anak. Sekali lagi, yang wajib dikirimkan ke Bu Novi 2. 1.
peta pikiran. Kedua, cerita kembali teks Perjanjian Linggarjati menggunakan bahasamu sendiri dalam satu paragraf saja. Untuk kalimat tanya yang sudah kalian buat, boleh dikirim, boleh tidak. Yang wajib dikirim 2. 1. Peta pikiran. 2. Cerita kembali teks Perjanjian Linggarjati. Hasil pekerjaanmu paling lambat dikirimkan ke Bu Novi hari Kamis tanggal 10 September 2020. Demikian penjelasan dari Bu Novi. Semoga kalian lebih paham. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya anak-anak. Sampai bertemu kembali.